yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 21. Judul-judulnya di sini katakan Roh Allah dan Roh Antikristus. Kemudian Allah adalah kasih. Dan sebelumnya kita pernah mendengar dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Coba ya. Kita baca semua sama-sama. 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48. Yohanes 6 ayat 48. 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku adalah roh. Tidak ada yang dapat datang kepadaku bila tidak ditarik oleh Bapakku yang di sorga. Nah, Bapakku yang di sorga adalah roh. Roh itu adalah roh kebenaran, roh kudus, roh. Nah, kita membaca sana. Kita bertanggapan kan. Laki-laki masih cukup banyak kan. Ayat yang kedua wanita, ayat yang ketiga laki-laki. Saya memulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tentang Tuhan, apa yang disampaikan oleh saudara Martin tadi, bahwa roh yang ada pada saudaranya Martin itu dikalahkan oleh roh yang ada di dalam penipu itu. Maka penipu, pendusta, pembohong, dan segala pembuat kejahatan dan dosa, semua mereka dikendalikan oleh roh jahat yang ditandai di sini roh antikristus. Ujilah segala roh, antara lain disebut karena kita yang lahir dari Allah dan roh Tuhan ada pada kita dan roh yang ada pada kita mengalahkan semua tipu-tipu, semua kejahatan yang begitu banyak. Dikatakan roh antikristus itu sudah ada di dunia ini. Karena dia mengambil rupa manusia. Hebat. Dia tidak mengambil rupa hewan. Mengambil rupa manusia. Dan manusia yang dipakai berbicara dengan manusia. Jadi komunitasnya adalah komunitas manusia. Lagi pula dikatakan bahwa roh itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Allah dan firman. Jadi siapa yang memperkuat kamu? Memperkuat kamu apa? Dua kan? Kamu
kamu kalah. Siapa yang menjamin kita boleh ada sebagaimana ada sekarang? Yaitu Roh Tuhan. Dan oleh itu tidak bisa rangkul-rangkul. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan dan percaya firman itu adalah Allah, maka Dia yang menjaga kita. Dengan kata lain, Dia yang jamin kita. Sehingga seperti kemarin kita dengar bahwa hari Pentakosta itu membangun gereja, dan oleh Roh itu mengajar gereja melakukan persekutuan diri sendiri. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah, bersekutu kita dengan Tuhan. Persekutuan boleh terjadi di rumah. 2-3 orang dalam aku hadir di situ. Di gereja persekutuan yang kudus dan am, dahsyat persekutuan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan dan dapat mengusir setan. Kita udah baca itu ya, Matius 17 ayat 21 dikatakan jenis ini hanya dapat, maksudnya orang yang penyakit ayam. Orang yang penyakit ayam itu tidak tanggung-tanggung, dia menyeret orang yang dirasuknya untuk terjun ke jurang, untuk terjun ke dalam api, untuk kelelap di dalam air, karena si iblis itu adalah pencuri dan pembunuh, mau membinasakan. Nama yang lain disebut Bapa segala dusta. Jadi Tuhan begitu baik kepada kita. Dirinya datang ke dalam dunia dalam keadaannya sebagai roh. Supaya kita mendapat kemudahan, kita mudah. Supaya kita tidak mengalami kesulitan. Tetapi apa yang harus kita tingkatkan, perjalanan? Manusia hidup bukan oleh roti saja, secara tegas Tuhan katakan itu ketika dia diuji, dicoba 40 hari 40 malam. Dan benar-benar diuji, coba. Dia mengalahkan. Bahkan bukan hanya seperti itu diuji coba, tapi dia datang ke dalam dunia untuk fight terhadap penganiayaan dan penderitaan yang tidak tanggung-tanggung, membuktikan. Bubur kosong membuktikan dia. Nah,
begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan di dunia ini, banyak yang percaya, lebih banyak yang tidak. Jadi kita harus diingatkan, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Kenapa sesat? Karena pintu-pintu yang menyesatkan kita, yaitu keinginan kita. Ini banyak keinginan. Setelah manusia jatuh dalam dosa ini, minta itu, melanggar terus ini, menyesatkan lagi. Daging, pintu. Kita punya daging kan? Kita punya mata, ada keinginan mata. Jadi keinginan daging yang menyesatkan, keinginan mata yang membinasakan. Lalu apa lagi? Keinginan dunia. Kita tidak bisa menghindar dari semua ini. Kau ada di dalam dunia. Kau bawa tubuh. Apalagi satu lagi. Tinggi hati, iri, benci, sombong. Semua ini dikategorikan dengan keangkuhan. Jadi pintunya begitu banyak. Dan semua pintu luar dalam dapat diselesaikan. Karena di dalam dan di luar ada kuasa Allah yang adil. Tuhan kuasa melakukan segala perkara. Tuhan ku maha kuasa. Jadi ada firman-Nya ya dan amin, itu tidak, itu sudah tepat. Ada kemudahan yang dibuat Tuhan untuk memagari hidup kita, menjaga kita, melindungi, memberkati kita dari segalanya. Pengaruh-pengaruh itu dahsyat itu. Semua itu pengaruhnya dahsyat. Tapi lebih dahsyat karena kita di dalam Kristus. Karena kita dilingkupi, dinaungi, dijamah dan diurapi Roh. Coba prakteklah supaya kamu bisa mengalahkan si jahat yang merasuki dunia. Yang satu ini kamu harus berpuasa dan berdoa. Besar dan perkasa Allah kita, Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu,
Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Namun kamu harus puasa juga. Puasa. Nah, katakan kalau kamu puasa jangan bilang-bilang, teriak-teriak sana sini. Misalkan su. Kalau puasa ini. Puasa nih. Tapi itu puasa. Yaitu pikul salib dan menyangkal diri. Sambil kita mementingkan yang terutama di dalam hidup ini. Lalu kita berjalan ke kiri ke kanan, ke buka belakang, di sini, di situ, di mana-mana ada yang mau mencegah kita untuk tidak lari, ada yang menyetuk kita, ada yang macam-macam yang mengganggu kita sehingga puasa kita sebatal. Sangat banyak. Ya. Kenapa banyak? Maka kalau begitu banyak yang mengganggu, tempatkanlah dirimu pada saat kau berpuasa dengan lalu lalang, maju mundur, hilir murid, maju kena mundur kena, betul-betul dikerain kan. Jadi ambil waktu supaya konsentrasi kita penuh. Ya. Jadi kalau murid-murid Tuhan itu mengalahkan mengusir setan gampang. Tiba ketemu induknya setan, rupanya setan itu bertingkat-tingkat rupanya. Kan? Kayak perjalanan Tuhan ke seberang danau Galilea di Gadara, ada seorang yang kerasukan setan, Galion nama, 2000 lebih setan di dalam. Banyak sekali. Dan setan yang ada sekali itu membuktikan kesetanannya kan. Kesetanan itu diikat dari rantai putus, dipasu. Pasu itu ini kayu, jadi kakinya dimasuki ke lubang kayu. Gajah, itu pun remuk, dan dia hidup di kuburan. Lalu kalau dia tengah kuburan itu ada pohon-pohon, dia lari, manjat dia di atas pohon, dia kayak monyet terbang. Jadi lagunya apa? Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Jadi mau tembok, iblis membangun dan menggerakkan segala kuasanya. Jadi kalian bisa kalian puasa di sini, ya? Coba siapa yang kalian yang bagian
pendidikan seperti itu, karena di sini kan asrama bisa dong konsentrasi kalian. Mestinya bisa. Mestinya kalian bisa puasa, berdoa dan berpuasa. Kalau kalian tidak unggul, tidak tangguh, maka kalian seperti sarjana teologi dari tempat lain, sami mawon, tidak ada keunggulan, tidak ada nilai plus, tidak bisa tampil beda. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Artinya itu adalah kamu masuk gerbangnya itu adalah kuasa. Maka kau akan melihat jamahan dan lingkupan naungan dan urapan roh, hingga urapan Allah Terjadi di tempat ini, Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Surah kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Jadi kalau sesti tidak memiliki urapan baru, ya udah harus ada tanda. Apakah kamu ditandai dengan puasa atau anti? Itu sudah pasti kan? Ya. Jadi namun bukan soal sesti atau mahasiswa. Siapa yang mau bertanding? Pakailah syarat pertandingan, yaitu apa? Ku menang Bersama Yesus Tuhan, Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Maka kamu masukilah berdoa dan berpuasa. Kalau yang barisan di belakang ini ada bakat lihat. Senyumnya senyum berbakat. Bukan senyum menawan loh. Bahaya. Yang di belakang ini ada senyum berbakat. puasa. Artinya apa? Puasa. Pemenang. Amin. Jadi Berdoa. kita sekarang dengan melakukan job training itu, ya, kita menjadi umat benar. Amin. Dalam hal inilah kita beroleh anugerah kasih karunia, karena kita kusiapkan hati Tuhan. Jadi bukan hanya mendengarkan, jadi pelakulah, jadi pelaku kalian. Bilangan kalian ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ke-11 sudah bisa bertanding. Dua orang aja Bang. Bukan menendang teman ya. Atau sepak kawan kan. Bukan. Iya.
Bentar lagi kalian berkenalan dengan yang di lockdown itu. Ada 16 orang di lockdown kan, bentar lagi ada 30 orang lagi. Dan yang mau datang dari kampung itu, kalian diberikan merdeka sebentar lagi. 17 Agustus tahun. Jadi kalian harus tapi beda dong, karena udah punya iman kan, jangan punya yang lain. Nah, karena kalau dari Nias itu ada simpanan. Ini saudaranya dia. Nama saudara berarti? Johannes. Supir itu. Saya bawa dia. Bapaknya bilang sama saya, bawalah dulu anak saya ke Jakarta. Apa kayak kerjanya? Ya udah kebawalah. Begitu sampai di Jakarta, berarti kan anak pendeta. Kenapa tahu? Ada simpanan, Pak. Saudara mau punya simpanan. Simpanan apa? Simpanan orang. Gimana kau tahu? Di mana? DKP enggak? Di mana-mana. Jadi bagaimana kau bertobat? Pasti saya bertobat. Pasti bertobat. Kapan? Kapan kita bertemu lagi? Susah dia nggak ketemu. Jadi temannya itu punya simpanan, dia juga punya simpanan. Jadi kalau punyanya, ya kita bertemu lagi. Jadi selama kamu tidak memutuskan dengan persekutuan dengan setan itu, hantu laut, tetap kau akan diikat. Saya nggak tahu dia tobat belum. Oh, jauh panggang dari api ya. Jadi nggak makan terus barang itu kan? Iya. Bapakmu bilang apa sama dia? Kan bapakmu pendeta. Ya. Tidak ada waktu bapak untuk aku. Kasian deh. Jadi ternyata antikris itu sangat kuat. Nah, oleh karena itu jangan hanya puasa. Hari apa kalian puasa? Hari ini. Jadi kalian puasanya tahan lapar berapa jam? Cuma tahan lapar, bukan. Bukan puasa, itu puasa yang dimaksud adalah fight, menyangkal diri dan usaha. Kalau tidak ya nanti kamu dalam pelayanan, mari kita berdoa katanya. Ya, hanya yang dilayani yang berdoa, yang melayani nggak mau berdoa. Terbalik-balik dunia. Kan doa yang benar besar khasiatnya. Doa yang benar besar kuasanya. Ya. Jadi saya ditelepon dari gereja-gereja di daerah, entah gereja apa. Pak, saya sakit. Ya, karena dia bilang dia sakit, saya berhentikan mobil. Stop. Sekarang saya mau berdoa buat kamu. Langsung. Bukan berbicara tunggu dulu nanti saja. Oh, tidak bisa. Kemana saja telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Jadi dalam setiap waktu dan setiap kesempatan panggilan langsung.
Jadi bukan berdoa, mari kita berdoa lalu pendek-pendek. Nah, dia sakit itu bukan pendek lagi doanya. Kan ada nasihat dari Yakobus kan. Oleskan minyak, minumlah. Semua itu saya sampaikan. Setelah kita berdoa, masih adakah air 1 gelas di sekitarmu atau di mana? Ada Pak, ada air, pegang gelas, kita berdoa untuk air ini. Amin. Ada minyak apakah di situ? Minyak barko atau minyak angin, minyak kayu putih, minyak balsam, apa saja. Ada Pak, ayo pegang itu, oleskan di mana sakit. Oleh. Aduh, kita berdoa. Sudah, amin. Apa artinya amin? Apa artinya amin? Dia bilang, Tuhan menyembuhkan aku. Ayo, bangkit berdiri. Kau sekarang berdiri. Bangkit. Bangkit. Sukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Tuhan buat ini sebentar. Dengar ya, jangan kau bilang Kita. jangan. Salah kau. Tuhan, iya. Tak ada apa-apanya kau. Sorry. Iya. Tuhan buat iblis gemetar. Iya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ya, jadi Kata-kata. kalian harus praktek. Ya. Buka mulutnya. Katakan. Katakan Yesus terbesar. Karena kalian sudah nyanyi terus. Jadi kalian harus berpraktek. Praktek, amin. Amin. Jadi kita berdoa syafaat. Kemarin kau sudah pilih berapa orang berdoa? Nah, jadi kalian tarik nafas sebelum berdoa. Jangan malu-malu, jangan sia-sia. Karena Tuhan melihat kau berdoa. Iya, serius itu. Kalau kau latih dirimu dekat dengan Tuhan, dia pasti lebih dekat. Pasti. Pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan. Oh, terpujilah namanya. Sampai di sini dulu. Besok kita sambung. Yang berwajib maju ke depan. Jadi kalian jangan tergesa-gesa berdoa, ya. Jangan tergesa.